Hidup tanpa diskriminasi dari pihak manapun menjadi hak asasi setiap manusia. Namun, terkadang bisa ditemui perbuatan diskriminasi terhadap kaum atau pihak tertentu. Akibatnya, kehidupan bermasyarakat menjadi kurang harmonis, aman, dan nyaman. Cara menghindari sikap diskriminasi agama yaitu dengan berlaku seperti menghormati setiap perbedaan yang ada, serta menjadikan perbedaan tersebut adalah suatu yang harus kita syukuri. Karena dengan perbedaan tersebut, Allah menguji kita untuk saling menghormati, menghargai, dan saling menjalin persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Menghargai agama dan kebudayaan lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena perbedaan agama. Kemudian menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Yang terakhir, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik sesama teman atau keluarga yang berbeda agama. Indonesia merupakan negara yang kaya, baik alamnya maupun masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa yang tersebar dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke. Masyarakat Indonesia juga kaya dari segi spiritual. Negara Indonesia mengakui adanya 5 agama resmi, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, serta agama Konghucu. Kekayaan akan keberagaman tersebut dipayungi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta nilai-nilai luhur Pancasila. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat Indonesia dapat hidup dengan berbagai perbedaan pada masyarakatnya. Pancasila merupakan ideologi serta cara pandang masyarakat Indonesia. Setelah disahkan pada 18 Agustus 1945, kelima nilai luhur Pancasila tersebut telah menjadi payung pemersatu serta tameng pelindung kekayaan perbedaan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia mengakui adanya 5 agama resmi, dan sila pertama dari Pancasila lah yang menjadi payung serta tameng dari perbedaan tersebut. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama serta menjalankan kegiatan peribadatan sesuai dengan ajaran agama yang dianut, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, serta seimbang antar sesama manusia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sila Pancasila menganjurkan tiap pemeluk agama untuk menaati norma kehidupan beragama. Di samping itu, sila pertama Pancasila juga mengandung nilai bahwa negara juga wajib menjamin kemerdekaan tiap warga negara tanpa diskriminasi untuk beribadah sesuai agama serta kepercayaannya. Namun, pada kenyataannya, keadaan damai serta tentram dari perilaku toleransi antar umat beragama tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Nyatanya, sering ditemukan kasus diskriminasi dari penganut agama mayoritas kepada penganut agama minoritas. Diskriminasi merupakan sikap pembedaan secara sengaja terhadap golongan-golongan dengan kepentingan tertentu. Dalam hal ini adalah agama. Agama Islam dengan penganut lebih dari 707 juta jiwa menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Tidak jarang ditemukan kasus diskriminasi beragama, seperti di Aceh dengan pemeluk agama Islam terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 99,21%, sering ditemukan persoalan anjuran penggunaan busana muslim kepada pemeluk agama lain, perusakan rumah ibadah, serta pembatasan gerak bagi pemeluk agama lain. Di Banyuwangi terdapat aturan bagi siswa SMP untuk menggunakan kerudung tanpa pengecualian. Serta di Yogyakarta terdapat sebuah desa di mana tidak menerima warga non-muslim. Atas kejadian-kejadian tersebut, kelompok kami melakukan kegiatan observasi serta peninjauan terhadap kasus diskriminasi antara kaum beragama mayoritas terhadap kaum beragama minoritas. Kami telah melakukan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber dan berikut tanggapan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiti Pramestikinasi dari program studi akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini saya sedang bersama dengan Bapak Sami Irawan selaku Kepala Rukun Warga di sekitar sini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kalau menurut Bapak,
penolakan terhadap kaum minoritas beragama itu kayak gimana ya Pak? Menurut Pak? Kalau pendapat saya ya, kalau untuk mengenai penolakan minoritas beragama karena kita mengacu kepada Pancasila itu tidak diperbolehkan, karena kan kita sudah ada dasar dari Undang-Undang Dasar juga bahwa kita itu mempunyai Pancasila yang satu kerukunan umat yang Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kan di situ udah mencakupi semua yang telah dicanangkan Undang-Undang Dasar bahwa kita mempunyai beberapa agama, dan dari sejak zaman proklamasi kita sudah dicanangkan bahwa kita umat beragama. Jadi kita mengupayakan untuk warga masyarakat untuk istilahnya bertoleransi terhadap perbedaan agama gitu. Nah, untuk kaum minoritas, karena di kita mayoritasnya agama Islam, kalau di wilayah saya alhamdulillah tidak ada istilahnya disebut kaum minoritas gitu. Jadi kita bertetangga walaupun berbeda agama kita tetap rukun dan damai. Terus Pak, kalau misalkan nih ada warga yang minoritas agamanya, terus ingin membangun rumah ibadah di sekitar sini, tapi dari warga tuh ada penolakan. Nah, apa tanggapan Bapak atau perilaku Bapak terhadap hal tersebut? Kalau untuk rumah ibadah kaum minoritas, nah kita biasanya kalau sebenarnya di warga sini dulu pernah ada salah satu rumah beribadah ya. Nah, alhamdulillah tidak ada penolakan dari pihak warganya, bahkan istilahnya kami saling menghormati dalam perbedaan agama gitu kan. Jadi kalau misalkan ada penolakan, alangkah baiknya kita bermusyawarah lagi kembali dan kita arahkan bahwa di Indonesia ini kita punya beberapa agama dan harus saling bertoleransi. Terus Pak, yang terakhir, kan sekarang sedang marak nih ya penolakan kaum minoritas beragama itu. Nah, menurut Bapak solusinya untuk kedepannya gimana Pak? Untuk penolakan kaum minoritas ya, alangkah baiknya kembali lagi kepada keyakinan masing-masing, karena semua agama kan tidak mengajarkan keburukan atau kejelekan agamanya ya. Jadi alangkah baiknya kita sama beda agama saling menghormati, saling menghargai, dan kalaupun misalkan ada perbedaan, alangkah baiknya kita luruskan aja dan istilahnya kita harus saling bertoleransi. Jadi jangan sampai perbedaan agama ini menjadikan perpecahan di antara warga masyarakat. Oke, sekarang saya udah bareng sama teman saya dengan Kang siapa? Akbar Fansa. Oke, sekarang kesibukannya apa Kang? Ya, saya kuliah sih, Oh. kerjain tugas gitu aja dari dosen. Udah itu aja paling. Kalau saya nanya sedikit boleh Kang? Boleh. Oke, saya mau nanya tentang kasus penolakan terhadap kaum minoritas beragama di Indonesia Kang. Oh iya. Nah, menurut Kang Akbar, tanggapannya gimana tentang kasus ini? Tanggapan saya sih tentang kaum minoritas ya. Sebenarnya kita tuh nggak boleh sih. Ya, kita saling membedakan antar umat beragama itu tidak boleh. Karena kan kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita tuh harus bersatu, jangan membeda-bedakan sama umat lah. Paling gitu aja sih. Dari saya. Oke, pesan-pesannya buat kasus-kasus ini agar tidak terulang kembali apa? Pesan-pesannya ya kalian jangan suka inilah mengejek-ngejek teman kalian yang beda agama. Walaupun kita beda agama, kita harus saling merangkul lah gitu, jangan saling hina lah. Udah itu aja sih paling pesannya. Oke, pokoknya toleransi Indonesia harus selalu meningkat Terus ya, harus Oke. meningkat dan kuat sih. Malam ini saya lagi bareng sama Kang siapa? Kang Faya. Oke. Kang Faya belakangan ini kesibukannya apa aja Kang? Sekolah sih, sekolah doang, iya belajar gitu. Berarti saya nanya sedikit boleh Kang? Iya, boleh. Oke, saya mau nanya tentang kasus penolakan terhadap kaum minoritas beragama di Indonesia. Iya, Kang Faya tahu kan tentang kasusnya? tahu. Nah, saya mau minta pendapatnya dari Kang Faya. Sebenarnya buat kaum minoritas agama ya jelas nggak boleh sih. Soalnya kan prinsip dasar negara kan ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi nggak boleh lah rasis ke suku, agama, dan apapun itu juga nggak boleh.
Jadi perbedaan nggak masalah ya Kang? Iya, nggak apa-apa perbedaan. Nah untuk kedepannya Kang Faya berharap Indonesia itu harus seperti apa? Ya daulat sih semuanya, toleransi semua, nggak membedakan agama lah, suku. Ya gitu aja sih. Oke, semoga Indonesia kedepannya lebih bersatu ya Kang? Iya, Oke. semoga aja. Terima kasih Kang atas Iya, waktunya. iya, sama-sama. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Puji Astuti sebagai seorang guru SMA. Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, sekarang kan sedang marak-maraknya penolakan terhadap kaum minoritas beragama. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Agama itu kan hak yang dibawa oleh manusia. Agama itu kalau di Indonesia diatur oleh undang-undang, kemudian agama itu dilindungi di dalam negara Indonesia. Maka apapun itu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, siapapun tidak boleh berpikir bahwasanya ditolak atau penolakan itu tidak baik gitu, karena agama yang dia pilih itu merupakan agama yang sesuai dengan kepercayaan yang akan dia anut, dan itu dilindungi di negara Indonesia. Nah, yang kedua, kalau misalkan Ibu kan sekarang di SMA ya, berarti kan ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah. Nah, misalkan ada ketika pemilihan ketua OSIS, Ya. yang menjadi ketua OSIS padahal ini sudah di voting, tapi yang menjadi itu kan misalkan agamanya minoritas, lalu ditolak oleh warga sekolah, itu bagaimana? Itu tidak baik gitu, karena dia sudah ikut mekanisme dari mulai pencalonan, kemudian dia sudah mengikuti seleksi, kemudian dan dia dipilih. Nah, kalau dia dipilih berarti bukan lagi sebagai suara minoritas kan, berarti suaranya sudah suara umum gitu. Kenapa dia dipilih? Ya karena dia mungkin berkompeten. Jadi tidak baik kalau ada penolakan seperti itu. Mungkin bisa saja sebagian kecil dari siswa yang tidak memilih dia kemudian menolaknya, tetapi kan suara dia melebihi dari suara yang lain gitu. Yang terakhir, Bu, menurut Ibu solusi untuk kedepannya terhadap penolakan kaum minoritas beragama ini gimana? Nah, terkadang di kita itu ya, di mana saja pun kaum minoritas ini sebenarnya harus bisa beradaptasi dan membaur dengan masyarakat. Jadi jangan sampai ada bahasa atau ada karena dia kaum minoritas kemudian dia eksklusif, itu tidak baik. Kita warga negara Indonesia di dalam pasal 29 sudah jelas kebebasan memeluk agama sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang dianutnya. Maka lakukan itu dengan terbuka. Kemudian jangan sampai ada konflik. Nah tadi, jadi bahasa merasa dirinya eksklusif sehingga menyebabkan kadang-kadang dia itu jadi seolah-olah tidak menerima atau tidak diterima oleh masyarakat. Makanya di sini hidup bertetangga, kemudian hidup bermasyarakat itu harus bisa membuat nyaman untuk semua orang. Harus bisa membuat baik untuk semua orang. Maka apapun agama kita, baik itu mayoritas atau minoritas, itu biarkan menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi hubungan dengan masyarakat tetap harus terjalin dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.